Menurut Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 hampir mencapai 300.000 kasus. Dengan catatan, 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 245 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, membuktikan bahwa perempuan masih menjadi kelompok rentan sasaran tindak kekerasan hingga saat ini. Sexual harassment yang menurut aku tuh kayak misalnya catcalling, terus yang kayak baru-baru kemarin kayak begal lagi bercanda-canda tapi nyudutin satu orang dan itu terkait dengan seksual. Menurut aku itu udah sexual harassment. Kayak orang tuh sebenarnya nggak sadar kalau mereka melakukan sexual harassment dengan melakukan catcalling kayak gitu. Jokes seksual dan menurut gue tuh hal-hal yang menjurus ke seksual dan tanpa konsen dari yang bersangkutan sih. Aku pernah dipegang-pegang tangannya sama guruku sendiri. Pernah sih, nggak pernah sih, sering ya sebenarnya. Dan dampaknya tuh buat merekanya tetap kengiang aja buat mereka. Temen aku waktu itu pernah cerita dia waktu itu di begalan. Terus gimana tuh Kak? Dampaknya? Ya, dampaknya kalau yang emang di saat itu terjadi juga ya pas aku datang nyamperin dia langsung nangis, yang emang kayak ngaruh lah ke mentalnya dia gitu loh. Temen dekat gue dia pernah jadi korban revenge porn juga. Jadi ya dia pernah yang ngirim foto lah ke mantannya pada saat itu, dan setelah mereka putus berantem dan mantannya pun langsung nyebarin ke teman-temannya. Menurut gue belum sih ya. Maksudnya kalau misalkan emang penanganannya udah baik, hal-hal kayak gitu tuh bakal nggak ada gitu loh, karena cara yang terbaik untuk menanggulangi sesuatu adalah melalui hal-hal preventif. Menurut aku sih belum oke sama sekali ya, karena emang udah banyak edukasi tentang sexual harassment dan semacamnya, tapi orang-orang tuh gak nerapin. Menurutku belum oke karena orang-orang Indonesia itu masih banyak banget yang melakukan sexual harassment mau sengaja maupun tidak disengaja. Kayak banyak juga yang awal-awal takut untuk ngomong kalau emang dia salah satu korban dari sexual harassment gitu. Menurut aku pengennya tuh biar orang-orang menganggap sexual harassment itu ya sadar dan menganggap itu serius, bukan sekedar bahasan kecil yang angin lewat aja. Semoga orang-orang yang melakukan sexual harassment dapat dikasih ganjaran supaya mereka tuh dapat efek jerak. Untuk dari masyarakatnya ya lebih dimengertiin aja kalau emang ada orang yang cerita kayak gitu, jangan disindir atau dimasukin sama pandangan-pandangan lu yang ternyata gak sejalan sama pandangannya dia. Gue harap sih semua orang bisa menjadi lebih aware, lebih paham tentang sexual harassment juga, karena hal-hal ini tuh terjadi di lingkungan sekitar kita juga. Satu kata, tobat sih. Kurang ajar loh. Semoga rot in hell ya. Berikan waktumu, perhatianmu, dan empatimu terhadap korban kekerasan seksual. Meningkatkan awareness tentang kekerasan seksual dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sudah saatnya pemerintah mengesahkan RUU PKS agar korban kekerasan seksual merasa aman dan dilindungi. Jaga diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu, dan pikirkan dampak dari segala perbuatan yang akan kamu perbuat. Semoga masyarakat Indonesia tidak menganggap remeh dan lebih bisa meningkatkan kesadaran terhadap seksual harassment. Besar harapan kami agar masyarakat Indonesia lebih peduli dan juga sadar akan pentingnya pengetahuan tentang sexual harassment, sehingga kasus kekerasan seksual tidak terulang kembali, dan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga aman bagi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Yuk kawal korban kekerasan seksual.